wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para masyayikh, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Jawilah, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Al-Ustadz Al-Syekh Farhan bin Faisal bin Talib, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara majelis ta'lim yang kita hadiri di siang hari yang mulia ini, majelis ta'lim wal maulid ar-ridwan, majelis ilham, majelis zikir ilham, kepada beliau Bunda Nuris, mugi-mugi diparingi sehat panjang umur. Amin. Dan segenap para rawuh, para hadirin, para hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang mulia. Semoga dengan mulianya majelis, mulianya tempat, kita oleh Allah digolongkan dan dijadikan orang-orang mulia dunia dan akhirat. Amin. Amin Allahumma. Amin. Panjenengan sedaya sampun mirangaken, sudah mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para habaib, para masyayikh, Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad, Ustadz Farhan. Insyaallah ilmu yang sama-sama kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kula lan sampeyan sedanten ngaji terus, nuntut ilmu terus. Tiada lain, kita ingin semakin dekat kepada Allah, karena ilmu gunanya agar kita ibadahnya lebih nikmat, lebih khusyuk, dan jadi sebab selamat dunia akhirat. Karena kita mau selamat dunia akhirat, kuncinya ilmu. Makanya ngaji, nuntut ilmu. Saya mengutip perkataan Al-Imam Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani, di mana beliau menceritakan ada seorang dari Bani Israel yang ingin pergi menuntut ilmu, mau mondok, mau nuntut ilmu, sedangkan di negerinya sudah ada ulama, sudah ada nabi. Maka ketika Nabi itu mendengar ada seorang yang ingin pergi menuntut ilmu, beliau panggil dan beliau mengatakan, wahai pemuda, inni a'idzuka ala thalatha khisalin wa fihi ilmul awwalina wal akhirin. Saya kasih ilmu kepada sampean yang itu ilmunya Nabi Adam sampai ilmunya Nabi Muhammad. Saya berikan kepadamu ilmu, itu ilmunya para wali-wali Allah, ilmunya para nabi, para rasul. Ilmu mereka ya tiga hal ini.
Kalau sampean punya 3 hal ini berarti sampean ngaji nuntut ilmu. Kalau sampean nggak punya 3 hal ini, sampean nggak ngaji walaupun di pengajian. Walaupun istiqomah ngaji, kalau nggak punya 3 hal ini bukan nuntut ilmu. Maka pemuda itu berkata, apa ilmu mereka? Yang pertama, khafallah fis sirri wal alaniyah. Ilmu itu hakikatnya takut sama Allah, baik ketika sendiri maupun di hadapan Allah. Jadi ilmu itu nambah takut kita sama Allah. Itu ilmu. Ilmu bukan apal-apalan yang banyak. Ilmu bukan pinter-pinteran ceramah. Tapi ilmu yang membuahkan khasyah, takut kepada Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang benar-benar takut sama Allah adalah orang yang punya ilmu. Tambah ngaji, tambah wedi. Tambah ngaji, tambah hati-hati. Itu ilmu. Tapi katanya bukan cuma di hadapan orang, sendiri pun takut. Nah, ini ilmu. Ada yang Masya Allah di desone alim, berangkat ke Hong Kong, imane dititipno imigrasi. Wes masuk Hong Kong buyar gak karu-karuan. Nanti pulang lagi titipan iman ini dijaluk mana? Kudungan rapet mlebu desane Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten sing model kaya ngoten. Tolong jambakno po. Bu, ilmu itu takut sama Allah bukan depannya orang. Kalau depannya orang gampang. Di depannya orang Masya Allah, begitu sudah sendirian di kamar, HP dibuka, video call ke sopo sampai. Hati-hati. Apa yang dilihat? Kalau depan orang yang dilihat Masya Allah, fotonya kiai, fotonya habaib, terus cover depan foto HP-nya juga Masya Allah, wong alim. Begitu dibuka dalamnya sing didelok apa hadirin, drakor ini. Makanya hati-hati, kalau cuma depan orang aja, siapa yang nggak bisa takut depan orang? Kalau orang sudah di depan orang nggak takut, apalagi di belakang. Makanya monggo ilmu itu dituntut tambah semakin takut kepada Allah Subhanahu. Kita semakin punya ilmu semakin takut. Jangan main riba, jangan suka pinjem di ojol. Oh, apa ini? Pinjol. Pinjaman om. Saya keliru karena memang nggak pernah minjem. Sing bener no itu biar istiqomah nyili modelnya. Pinjol, pinjaman on. Saya pernah sekali waktu dipisui wong. Saya ditelepon dipisui. Nggak taunya di situ orang ada yang pinjam online dan di HP-nya ada nomor saya. Aku gak melok nyili, melok dipisui ya diri. Bener nggak seperti itu biasanya? Iya, saya sampai seperti itu. Hati-hati, nggak barokah. Banyak orang sudah kerja terus main riba. Apa malah janiki judi slot. Judi slot di Indonesia itu uangnya itu katanya berita sudah sampai orang Indonesia 100 triliun. Bayang no. 100 triliun itu ditukokno bakso kelelep sing cacoy. Tsunami. Sampai presiden melarang. Hati-hati, jangan judi.
Sekarang orang-orang banyak yang judi. Dari mana? Karena nggak takut kepada Allah Subhanahu. Makanya ilmu itu kalau kita tambah ngaji, tambah takut sama Allah. Jaga auratnya, jaga semuanya, agar kita insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Ulama juga begitu. Ulama itu semakin berilmu semakin takut. Nah, ulama sekarang kadang-kadang Masya Allah hadirin, fatwanya tergantung titipan. Kalau dulu kan ulama warathatul anbiya, kalau sekarang ulama warathatul ketoprak. Ketoprak wonten sutradara niku wonten sing bayar. Disuruh ayat A B ya B, disuruh haram, disuruh halal. Niki warathatul ketoprak. Kalau warathatul ulama yang halal, haram. Habib Jamal, bunga bank hukumnya bagaimana? Haram. Emane Bib, lu kenapa? Walaupun niat keuntungannya 5% buat pondok Habib Jamal, makruh. Terus kasih tau haram, makruh. Lo katanya haram, ya ulama berbeda pendapat. Lek sunnah lek umpamane 10%, 20% sunnah hukumnya. Semua fatwa dibuat mainan. Kenapa? Karena sudah nggak lagi takut kepada Allah. Maka itu kita nggak diperkenankan untuk merubah kepentingan Allah demi kepentingan pribadi kita. Mugi-mugi kula kali panjenengan selamat dunia akhirat. Pokoknya harus punya rasa takut sama Allah. Mau di rumah, mau di Hongkong, mau dimanapun, terus kita merasa diawasi oleh Allah. Anta abudullah ka'annaka tarahu in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Lihat seakan-akan lihat Allah, dan kalau kita nggak lihat, kita merasa dimuraqabai, diawasi oleh Allah Subhanahu. Di kamar mandi diawasi, di rumah, di kamar sendiri diawasi, jalan-jalan ke Park Victoria ya diawasi. Loh. Oh, Victoria Park sport lah. Bu, sampean takut CCTV. Kemarin Habib Qadir nyabrang waktu merah dimarahi. Bib, jangan Bib. Lu kan uang jare Habib Qadir. Orang enggak ada CCTV lah ada lo Bib. Bayang nawut di CCTV enggak wedi Gusti Allah. Jangan buang sampah Bib. Lu kan enggak ada CCTV Bib, nanti sampai di imigrasi pulang bahaya. Bayangkan cuman CCTV di mana-mana kita takut, tapi CCTV-nya Gusti Allah kita nggak takut. CCTV-nya Allah itu setiap tempat, di kamar sampean, di WC, bahkan di hati kita ada CCTV-nya. Yang terlintas itu ada CCTV-nya. Kita nggak takut CCTV-nya Allah, kita takut sama CCTV-nya pemerintah. Guyu ini kita bangun. Betul. Makanya yang takut sama Allah Subhanahu. Ada seorang pemuda takut sama Allah, namanya Syabun Al-Miski. Pemuda niki terkenal di Mesir ganteng. Dukur gede ganteng. Mirip Habib Jamal. Ya kan saya yang ceramah, terserah saya. Kalau saya bilang mirip Habib Ahmad kan fitnah berarti hadirin. Ganteng. Ada seorang wanita menginginkannya, kepingin tidak benar. Lah orang ini tukang ledeng, bersihin ledeng, tukang benarkan rumah. Begitu laki-laki tadi ini
Dipanggil perempuan disuruh benerin ledeng sama perempuan tadi hadirin, ditutup semua rumahnya, dikunci, kemudian dia berkata, ayo layani saya. Kalau nggak ngelayani saya akan teriak. Kira-kira wong wedok jerit di omah sing dikepuki lanange apa wedoke? Padahal sing gatel sapa? Memang apes dadi wong lanang. Tabrakan masih sing letinge nganan menggok kiri sapa? Sing salah ya wong lanang. Nih, sing cepet mati bojo suami atau istri? Delok jerit itu kepengin tak mati bojomu. Oh, tak akan bapak-bapak itu mesti wanet kabeh. Kenapa kok selalu cepat berubah bapak-bapak? Ono mak lampir lho omahe. Hadirin, laki-laki yang soleh, laki-laki yang ganteng tersebut diajak, ayo keinginan Anda turuti keinginan saya. Kalau tidak, saya teriak, saya akan fitnah, saya akan bilang kau akan memperkosa saya. Tapi dia takut sama Allah. Takut sama Allah, ya Allah gimana ini kalau saya sampai menuruti dia zina haram. Walaupun gak ada yang tahu tapi ini haram, Allah lihat. Coba lihat hadirin, orang kalau soleh gitu. Nek gak soleh dalilnya siji maneh. Ya Allah, maju apa mundur ya Allah? Mundur, mubazir ya Allah. Maju dosa ya Allah. Bingung. Sedangkan mubazir itu saudaranya setan ya Allah. Kalau kita posisi seperti itu gimana? Takut kalau nggak difitnah nanti masuk penjara kayak ceritanya Nabi Yusuf sama Zulaikha. Tapi akhirnya laki-laki itu berpikir, sedih, saya mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih biar wangi, wangi lah sampai sedep Pak. Enak wangi-wangi. Gimana? Ya sudah cepetan, cepet. Begitu masuk kamar mandi dia BAB. BAB setelah BAB itu kotorannya diraut nang awake kabeh. Lulur, herbal, tanpa bahan kimia, anget-anget teko pabrike. Dilulurkan ke badannya. Setelah itu, ayo kon gelem sampai aku. Jijik hadirin, risih, kemudian diusir, dibuka pintunya, mulya pulang. Wadek masuk ganteng, badek sapa doyan hadirin. Akhirnya dia diusir, pas pulang masuk kampung, di kampungnya, di Mesir itu kayak kampung di Jawa. Ketika masuk kampung, sak kampung bingung, WC umum lewat, yang mampunya buat. Baunya nggak enak seperti WC umum. Dia masuk rumah langsung mandi, setelah mandi sholat, setelah sholat nangis, ya Allah, fitnah apa ini ya Allah, ujian apa ini ya Allah. Sampai akhirnya setelah sholat ketiduran, dalam tidurnya mimpi berjumpa Rasulullah. Langsung Kanjeng Nabi mesem, pancen ngoten sampean iki, Masya Allah. Ya Rasulullah, tapi saya malu, badan saya bau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sini, saya dipeluk oleh Rasulullah, bekas pelukannya wangi sekujur badannya, bangun tidur wangi, parfumnya Nabi lengket di badannya, sampai mati wangi, gak pernah bau busuk. Sampai di Mesir disebut dengan Syabun al-Miski, pemuda bau mesir. Masya Allah. Ketika dia takut sama Allah, bukan cuma di hadapan orang, sendiri pun takut. Inilah ilmu, inilah manfaat ilmu. Sekarang sampai ini adalah orang-orang yang imannya kuat. Kenapa? Ngaji ketika saat kita itu ada di waktu musafir. Kita
kerja, orang jauh, keluarga jauh, anak. Tapi kita ini mau berbuat apapun gampang. Jangan lagi sampean, saya juga gampang hadirin. Nih, kula kali Bib Qadir iku mlaku tak delok ana pijet-pijet kiri kanan, oh ya Allah, iki lek mlebu lak gak sing ketok, ya Allah. Tapi kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah dimanapun berada, kita mesti takut sama Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nggih ngoten. Sekarang ada di negeri asing, kita jauh dari keluarga, dituntut betul-betul khusyuk, takut kepada Allah. Kalau panjenengan takut, insya Allah panjenengan punya ilmu yang manfaat, yang insya Allah jadi selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma. Itu yang pertama kata Nabi Bani Israel. Jadi kalau yang namanya ilmunya Nabi dan Rasul dan para wali, ya ini takut sama Allah Subhanahu. Pertama. Yang kedua, kata beliau, yang kedua ilmunya adalah amsik lisanak, la tazkur ghairak illa khairah. Jaga mulut, jangan berkata tentang orang lain kecuali yang baik. Ojo suka rasan, jangan aib orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ganti sudah. Tidak cukup tidak apa-apa. Yang kedua, jangan sebut nama, jangan sebut orang lain kecuali yang baik. Bu, jangan suka ngerasani. Gini gak ikhlas. Bu, ilmunya para nabi dan rasul adalah menjaga lisan dari kita ghibah, dari mencaci orang, dari menyakiti hati orang. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, minimal jangan nyakitin orang. Bu, hatinya orang itu lebih mulia dari Ka'bah. Sampean kalau nyakiti hati orang, menghancurkan hati orang, lebih parah dari menghancurkan Ka'bah. Abroha oleh Allah dilaknat, oleh Allah diancam, oleh Allah diperangi gara-gara ngancurin Ka'bah. Padahal yang lebih parah, orang yang ngancurin hati orang mukmin karena lisannya dijogo. Makanya dulu zaman corona itu lumayan gara-gara masker ini ngurangi ngerasani wong. Ibu-ibu ini penyakitnya dari lisan, makanya maskeran itu dulu ngurangnya. Saya berharap walaupun corona sudah nggak ada, tetap maskeran aja Bu. Karena ibu-ibu itu bahaya di lisan. Kalau bapak-bapak yang belakang ini sing bahaya moto nih. Makanya ngomong maskeran di motor. Supaya tak lirak-lirik ayo. Apa meneh Hongkong musim panas ini bahaya. Nggih. Mulai winginane wong celonoan suwek-suwek kabeh. Nggih. Lho, Abib kok tahu ya ngelirik titik lah masa bahaya. Tak sengaja. Jeratiku mumpung bahwa tak kau bojo. Hadirin, ini tak streaming ya, tolong pedoten deh streaming ini. Ini kerungu bojoku gak oleh mana nang Hongkong ini. Lah, jaga lisan. Lisan ini bentuknya kecil tapi waduh bahayanya besar. Dunia sampai akhirat perang gara-gara lisan. Putus silaturahim gara-gara lisan. Amal kita habis gara-gara lisan. Istri berkata kepada suami, berkata apa? Aku nggak melihat maro'aitu fika khairan. Aku gak tahu dulu apikmu blas elek kabeh. Illa habitat amaluha. Semua amal ibadahnya hangus gara-gara nggak bisa jaga lisan. Ini lisan ini hadirin, kata Nabi SAW, hal yakubun nas ala manakhirihim wa fi riwayah wujuhim
illa hasaid alsinatihim. Manusia bakalnya nanti diuncalkan, apa diuncalkan ya? Ya, ngapunten kecampur-campur bahasa Inggris itu. Manusia nanti akan dilemparkan ke neraka, mukanya dulu, dalam riwayat hidungnya dulu. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisannya. Gara-gara yang keluar dari lisan ini dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu. Makanya tolonglah, sekarang lisan itu sudah mulai berkurang, tulisan yang bahaya. Komen. Kadang kalau komen nggak dipikir, engko lewes komen gak terima, dilaporkan, minta maaf. Sudah, kalau kita lihat sesuatu wes gak usah, gak perlu ada isu ataupun ada medsos itu yang ngerasan-ngerasani kayak apa lambe-lambe apa ngono iki. Wis pokoknya model kayak ngoten niku, gak usah ikut komen. Buat apa? Dosa lisan ini sama tulisan ini dosanya sama. Kita kadang-kadang ada ibu-ibu ngilok-ngilok wong-wongnya gak terima, artis gak terima, akhirnya nangis-nangis minta maaf. Kenapa? Gak bisa jaga tulisan. Ini berarti akhlaknya bukan Nabi dan Rasul. Kalau akhlaknya Nabi dan Rasul, bicaranya dijaga, tulisannya dijaga. Hati Bu, Pak, jangan al-itabatu ahadul lisanain, kata ulama, tulisan adalah bagian daripada Tahu Kanjeng Nabi, barang siapa yang bisa menjaga antara dua kumis, yaitu mulut, dan menjaga dua paha, antara dua paha, yaitu kemaluan, maka aku jamin masuk surga. Oh, hati-hati bermedsos. Sampean itu diincer, sampean oleh laki-laki hidung belang. Ini kadang jadi ngakunya ustadz, kadang masya Allah gambar statusnya kopiahan. Nih, tapi naudzubillah, kadang-kadang mereka lebih gak takut sama Allah Subhanahu. Diajak sampean telepon, mulai nyilih duit, sampean sili yo goblok. Kowe gak pinter-pinter, kenal yo gak, ketemu yo gak tahu nyilih duit dikekno, sampean ki waras apa edan. Anak nyilih duit diamuk, dulure nyilih duit diamuk, wong lanang ketok ganteng, kadang-kadang gak foto asline. Ditipu ya digoroi. Ya percaya, berapa banyak hadirin lah perempuan ini yang sampai ini dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah, gajinya bisa sampai 5, 7, 8, 9, 10 juta. Terus habis itu kerjanya setengah mati kora-kora, ini setengah mati ngosek WC, sampai dalu, sampai malam. Begitu istirahat ketemu wong lanang digoroi. Makanya sing hati-hati. Berteman di media sosial, jangan berteman di media sosial kecuali yang sesama jenis atau saudara. Kalau yang lain sudah nggak perlu Bu, apalagi ya Bu, ya Allah, seneng selfie ya Allah. Selfie ini masya Allah, kaderannya 360. Bu, wajah itu dirawat bukan diedit. Waduh, kalau ini kadang-kadang delok fotone wayune ya Allah, kayak Madonna, aslinya kayak Mak Lampir. Bu, sing lanang nggih ngoten, ketoke koyo putih ngono. Editane ping 7.
Nih, bisa bersih raya asline butek kabeh. Kayak orang pakai kopi. Nih. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya yang hati-hati bermedia sosial. Gunakan yang baik. Wis iso ndak minimal wis gini loh. Punya HP buat ngubungin keluarga dan teman, punya WhatsApp itu aja. Adapun yang lain-lain, waduh ngirim foto ini, ya Allah, Beb kalau nggak gitu nanti jodohnya itu nggak ketemu Beb. Saya kasih tahu, yang di rumah nggak pernah keluar, kalau memang jodohnya datang. Misal, nggak perlu jenengan khawatir. Sampai kalau bermedia sosial malah berlebihan, laki-laki yang baik nggak mau. Sing seneng ngambil media sosial berlebihan itu laki-laki yang hidung belang, alias buaya darat. Lawang kadang-kadang sholat nih, kalau sholat difoto sejadai mendekat kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sing hati-hati, media sosial jangan berlebihan. Oke lah, nggak apa-apa kalau punya mau update kabar, tapi ingat, berita yang sampean lihat di media sosial 99% bohong, 1% benar. Bu, wonten negeri Arab niku perang, mulai Libya, Aljazair, Mesir, Yaman, itu dari awalnya media sosial. Berita bohong, menghasut pemerintah, ini semua hingga akhirnya yang terjadi seperti sekarang hancur. Negeri kita jangan sampai. Saya lihat mulai kemarin dulu, permasalahan yang berkaitan dengan TKI di Hong Kong ini masalah media sosial. Kenapa? Nah ini sudah, makanya ngaji ibu-ibu, nuntut ilmu, jaga lisan, jaga tulisan. Kalau kita bisa jaga lisan kita, jaga tulisan kita, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati ya dengan lisan ini ya. Jangan bohong, jangan namimah, jangan adu domba. Adu domba sana, adu domba sini, dapat berita ini langsung disebar ke sana, belum tahu bener enggaknya, yang penting sebar. Bu, panjenengan kalau mau nyebarkan berita yang baik-baik saja, ceramah, potongan ceramah, itu sebarkan manfaat. Nanti orang melakukan, sampean dapat pahala. Kalau sampean nyebar berita-berita bohong, mereka kefitnah, mereka benci, sampean dapat dosa. Sudah mulai sekarang, ayo yang bijak bermedia sosial. Orang yang paling dibenci sama Allah itu orang yang suka adu domba, orang yang memecah belah, orang yang saling cinta, orang yang suka nebar aib orang. Kalau ada aib orang disebar sana sini, ini orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang kalau dilihat langsung ingat sama Allah. Zaman kadang ningali, Bu, panjenengan kan punya kiai semuanya, sampean punya ustadz semuanya, sampean punya habib, semua penuh, punya guru. Saya ingetin, guru yang paling baik adalah yang kalau dipandang buat kita takut sama Allah, buat kita ingat sama Allah Subhanahu. Bukan yang pinter ceramah, bukan yang pinter berfatwa, bukan yang hafal ini itu. Didelok tok, dipandang, dilihat itu sudah hati kita tentrem, itu berarti guru yang baik. Idza ru'u dzikirallah, kalau dipandang membuat ingat kepada Allah Subhanahu. Kayak sampean delok aku sampean langsung ngiling utang. Ngiling utang. Sebab sing pidato kakean utang. Kalau aulia banyak ibadah, dilihat ibadah, dilihat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ini yang kedua. Ilmu Nabi lan Rasul, jagali
Sampean dulu belajar ngomong berapa lama? Mulai lahir sampai ngomong berapa lama? Masa orang tahu bisa ngomong? Anak umur berapa bisa bicara? 2 tahun, 3 tahun? Anggap lancar 4 tahun. Sampai belajar ngomong 4 tahun. Tapi kita belajar diam bisa 40 tahun. Belajar dan jeplak ini, belajar jogo lisan ini bisa sampai 40 tahun. Kadang bisa kuat kudu ngomong. Kita jaga untuk supaya nggak ngomong. Imam Syafi'i itu nggak ngomong kecuali kalau manfaat. Beliau itu kalau diajak ngomong orang nggak langsung jawab, diam dulu sambil mikir, ngomong ambil mingkem manfaatan dia. Kalau lebih manfaat diam, beliau diam. Kalau manfaat ngomong baru ngomong. Nulis juga begitu, Bu. Ayo mulai sekarang jaga lisan, jaga tulisan. Itu ilmunya Nabi, ilmunya Rasul, ilmunya para wali. Terakhir, yang ketiga, ilmunya Nabi dan Rasul, wangdur ila khubusikal ladzi ta'kuluhu. Lihatlah makanan yang kau makan, jangan makanan yang haram.